Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan memberikan beberapa topik yang sangat penting untuk kalian semua. Di antaranya adalah soal security, soal sentimen kelas institusional atau investor kelas institusional, dan juga tentunya Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,44 triliun dolar atau naik sekitar 1,09%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun dominan sebenarnya berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah lagi-lagi Solana dengan kenaikan 3,28% menuju 59,20 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kembali reminder untuk kalian semua soal security. Kyber Swap itu kehack teman-teman. Dan kehilangan dana sebesar 46 juta dolar. Sekali lagi, ketika kita berinvestasi di aset digital teman-teman, namanya juga udah aset digital. Itu biasanya yang kita harus khawatirkan adalah hacker. Kalau misalnya kita investasi dalam bentukan batangan emas, ya yang kita harus khawatirkan adalah pencuri gitu kan. Kita harus simpan emas kita ke safety box misalnya, atau kalian punya berangkas sendiri supaya terjaga dari pencuri yang mungkin kalau misalnya mampu menjebol rumah pun tidak mampu menjebol berangkas kalian, atau mungkin di safety box. Nah, kalau misalnya soal aset digital, yang kita harus lakukan adalah memproteksi aset kita dari para hacker. Gitu kan? Karena kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, makin ke sini para hacker itu juga semakin jago gitu untuk mencari cara bagaimana supaya mereka bisa menghack gitu. Walaupun tidak semuanya kemudian tidak mengembalikan dananya ya. Seperti satu contohnya di sini. Dia mencuri 46 juta dolar, teman-teman. Tetapi kemudian langsung ditawarkan oleh Kyberswap untuk 10%-nya sebesar 4,6 juta dolar bisa disimpan oleh hacker, sisanya dikembalikan gitu. Dan saya rasa ini akan dilakukan. Karena kalau tidak, ya kemungkinan besar bakalan dilanjutkan ke jalur hukum atau mungkin bakalan nggak tahu lah diapain gitu ya. Intinya akan lebih aman tentunya kalau bagi hacker ini memberikan 90%-nya kembali, 10%-nya disimpan, itu juga udah besar banget teman-teman, 4,6 juta dolar. Sehingga sekali lagi teman-teman, kita wajib waspada gitu. Walaupun kita mungkin percaya banget terhadap salah satu platform yang kita pakai, baik itu decentralized wallet, decentralized exchange, centralized exchange, yang manapun itu, pastikan kita harus selalu aware bahwa selalu ada resiko terhadap hal-hal semacam ini terjadi. Maka teman-teman yang mempunyai aset lumayan besar di kripto, please, ini udah sering banget saya ingatkan, untuk geserlah aset kalian ke beberapa tempat sekaligus. Kalau ditanya yang paling aman yang mana kok? Ya tentunya cold wallet. Oke, seperti Ledger contohnya. Tetapi di situ biasanya ya banyak orang nggak mau pakai karena mungkin ribet. Ketika mau ditransfer balik itu agak susah mungkin. Tapi itu adalah cara paling aman. Tapi pun tidak tanpa resiko teman-teman. Kalau misalnya kalian beli cold wallet, resikonya adalah kalau misalnya kalian kelupaan seed phrase-nya. Sekaligus kelupaan password kalian. Nah itu kalian nggak bisa akses aset kripto kalian juga jadinya. Jadi semuanya ada resiko, tapi yang paling kecil dari hacker gitu ya, resikonya itu kalau cold wallet seperti Ledger. Nah, kemarin ada beberapa yang bertanya, kamu beli Ledger di mana kok? Ada juga yang nanya, saranin dong cold wallet apa yang dipakai kok? Kalau saya pribadi pakainya Ledger. Kalau misalnya kalian mau membeli, link untuk Ledger-nya itu sudah saya sediakan di description box di bawah. Itu adalah website resminya. Jangan sampai kalian beli yang di tempat abal-abal gitu ya teman-teman. Saya sarankan langsung di websitenya. Walaupun itu harus impor dan membayar pajak, tapi saya merasa itu lebih worth it daripada teman-teman membeli di tempat-tempat lain yang belum kita tahu keamanannya seperti apa. Begitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal
sentimen dari investor kelas institusi, teman-teman. Lagi-lagi, untuk sekarang kita bisa mengukur sentimen investor kelas institusi di Amerika Serikat itu menggunakan GBTC, teman-teman. Oke, dan ketika kita melihat GBTC itu diskonnya besar-besaran, itu menunjukkan bahwa tidak ada minat dari para investor kelas institusi terhadap aset yang bernama Bitcoin. Tetapi ketika kita sudah melihat bahwa premiumnya sudah mulai menipis di sini diskonnya, oke, apalagi jika kita masuk ke area plus, itu biasanya saat-saat di mana kita sudah melihat fase euforia. Dan sekarang teman-teman, right now GBTC is trading at a record low discount for the last few years of about 8.6%. It is official closing discount was 9.7% on Wednesday. Hasn't been this close to parity since July 2021, just months after the premium broke into discount. Jadi teman-teman, setelah beberapa bulan yang lalu, kita melihat ada diskon GBTC sebesar hampir atau bahkan lebih dari 40%, teman-teman. Low-nya itu di 48,8 bahkan. Bayangkan, diskon 48,8%. Menunjukkan bahwa tidak ada minat sama sekali pada saat itu. Tetapi justru ketika harga sedang naik-naik seperti ini, teman-teman, kita melihat GBTC juga diskonnya semakin tipis. Bahkan sudah menyentuh di bawah 10%. Menunjukkan sentimen kelas institusi sekarang juga sudah membaik gitu. Kalau bisa kita bilang mungkin sudah start untuk flip ke arah bullish. Jadi ini sekali lagi merupakan indikasi yang sangat positif dan banyak orang yang kemudian menerka-nerka. Apakah hal ini berarti mereka-mereka yang institusi di sini sudah tahu bahwa spot Bitcoin ETF itu bakalan segera di-approve? Ataukah itu mungkin hanya akal-akalan saja dari mereka-mereka ini untuk menjebak kita membeli di harga yang tinggi? Who knows gitu ya. Tapi intinya untuk GBTC diskon sekarang sudah berada di bawah angka 10%. Yang kalau kita kaitkan secara teori harusnya berarti sentimen kelas institusional sekarang juga berada dalam keadaan yang minimal netral atau cenderung positif. Jadi sekali lagi teman-teman, banyak sekali indikator dan data yang menunjukkan ke arah yang positif. Oke, supply Bitcoin kita lihat dari waktu ke waktu. Yang tidak aktif selalu mengalami peningkatan. Oke, kita melihat supply terus-menerus tergerus dari exchange, area supply menipis, dan demand itu harusnya selalu akan ada, terlebih lagi apabila kita melihat spot Bitcoin ETF nanti bakalan di-approve. Ingat juga, kita sudah akan mendekati halving, kita sekarang sudah bulan November, nanti di bulan April kalau tidak salah kita akan mendapatkan halving berikutnya, so itu tidak sampai setengah tahun lagi teman-teman. So dalam beberapa bulan ke depan harusnya kita akan mendapatkan banyak sekali pergerakan yang menarik dari Bitcoin, terutama dari dua katalis yang saya sebutkan, yaitu adalah spot Bitcoin ETF dan juga yang kedua adalah soal halving. Oke? Dan juga yang terakhir soal Bitcoin teman-teman. For those that have remained bearish, here is something to think about. Bitcoin is currently 38K after FTX, Genesis, Celsius, Luna is structurally making higher highs and higher lows on higher time frames, and now is about to be accessible to the largest institutions in the world and 401ks. Big dips are for buying, scare money don't make money. Gotta risk it for the biscuit. You'll get more opportunities, but set aside what you think and look at what the market has shown you. Until the higher time frame structures are invalidated, a bullish bias should be had on the larger time frames. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari kalian dalam 24 jam terakhir itu mungkin biasnya bisa flip gitu ya. Dari awalnya bullish, mungkin cenderung menjadi bearish karena mungkin melihat kemarin dari 38.000 tiba-tiba kita mendapatkan sell off sampai ke kurang lebih 37.000. Dan mungkin juga masih ada dari teman-teman semua yang berada di kubu yang merasa bahwa kita akan ke lower low baru. Nah, ini mungkin hanya sekedar opini saja dari Pentosi Europeng gitu ya. Bahwa untuk kalian yang masih stay di kubu yang bearish,
bukan untuk menghina kalian ya gitu ya. Sah-sah saja teman-teman, kalian mempunyai plan sendiri gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mungkin perlu kalian pikirkan, bahwa Bitcoin sekarang berada di area 37.000 gitu. Bahkan setelah kasus FTX, Genesis, Celsius, dan Luna. Dan di time frame besar, kalau kita bicara soal price action, itu kita sudah membentuk higher high dan higher low. Secara teori tentunya itu merupakan bullish trend. Dan perlu kalian ingat juga bahwa kita sudah mendekati dua hal yang tadi saya sebutkan. Halving plus kemungkinan approval spot Bitcoin ETF. Yang berarti ketika di-approve, Bitcoin bakalan bisa diakses oleh para institusi terbesar di dunia. Dan juga para dana pensiunan di Amerika Serikat yang juga tidak kecil. So, teman-teman, ini mungkin hanya sekedar opini saja yang mungkin bisa kalian pertimbangkan gitu. Kalau sampai hari ini pun kalian masih merasa bahwa kita akan ke lower low baru, mungkin kalian perlu sedikit evaluasi gitu. Apakah ada yang berbeda kali ini? Kalaupun berbeda, jawabannya apa yang harus kira-kira kalian lakukan berikutnya? Apakah kalian sudah akan harus start untuk melakukan dollar cost averaging? Atau kalau tidak sekarang pun kalian mungkin bisa menunggu, katakanlah kalian stay menunggu di 30.000, 31.000, terserah kalian. Tapi intinya saya selalu sampaikan, jika kalian masih memegang senario di mana kita akan ke $12.000 dan berada di kubu yang bearish, secara berkala harus kalian evaluasi. Takutnya saja teman-teman ya, bahwa kalian bahkan tidak sama sekali sempat masuk ke Bitcoin dan kawan-kawan, dan kita sudah terlanjur ke all time high yang baru kalian menyadari, oh rupanya kemarin nggak bakalan sampai ya ke 12.000 ya. Sayang banget saya kemarin nggak membeli di bawah harga 40.000 misalnya. Jadi itu saja yang saya pengen ingatkan ke teman-teman semua untuk hari ini. Untuk sekali lagi, semua senario yang kalian rasa bisa terjadi, itu tetap ada celah untuk kesalahan teman-teman. So, secara berkala harus kalian evaluasi, itu saja. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Teman-teman, kemarin kita sempat melihat Bitcoin mencoba untuk mampu breakout dari area 38.000. Dan ini saya sampaikan menjadi salah satu setup yang mungkin saya bisa manfaatkan apabila terjadi, yaitu adalah breakout plus konsolidasi. Ini berkali-kali saya sampaikan, teman-teman, breakout dan konsolidasi, bukan hanya breakout dan kemudian kembali masuk. Ini lagi-lagi menunjukkan ke kita pentingnya menunggu yang namanya konfirmasi. Oke, karena kalau kalian langsung masuk ketika breakout di sini, maka sekarang harusnya kalian dalam keadaan floating loss. Atau bisa saja kalian sudah cut loss. Nah, kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah kita kembali ke atas area ini, dan start untuk kembali membentuk pattern continuation, ini akan menjadi tentunya cerita yang berbeda. Dan itu bisa menjadi setup untuk kita untuk masuk. Atau kita mendapatkan ada V-shape recovery plus ada semacam konsolidasi, ini bisa dimanfaatkan. Tetapi teman-teman, sebelum hal tersebut terjadi, sebelum kita mampu reclaim di atas area trendline di sini, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa yang kita lihat di sini sekarang berpotensi menjadi sebuah head and shoulder. Dan ini head and shoulder-nya cukup rapi, teman-teman. Ini adalah left head-nya, ini left shoulder, left shoulder. Ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya, dan ini adalah neckline-nya, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mampu reclaim di atas area tersebut, maka kita harus tetap skeptis, karena kita mendapatkan ada reversal pattern, teman-teman. Maka untuk short term, sebelum kita mampu untuk breakout lagi di atas area tersebut, saya harus mengatakan saya cenderung bearish. Tetapi, apakah berarti ketika saya bearish langsung saya tekan yang namanya sell? Tidak. Saya harus menunggu konfirmasi. Kalau katakanlah kita manfaatkan setup head and shoulder di sini, maka konfirmasinya adalah berupa breakdown dari neckline, retest, dan ini adalah entry untuk saya. Oke, targetnya di mana? Target pertama adalah target teknikal dari head and shoulder-nya di sini, yang kurang lebih berada di sekitaran 36.800. Oke, 36.800 sampai 36.700. Kemudian, target kedua, kalau misalnya ternyata memang sell off-nya terlihat sangat impulsif, teman-teman, kita bisa menargetkan sampai ke area trendline di 36.000 di sini.
Dan tentunya kalau ini breakout, wah itu bisa berabe teman-teman. Karena yang kita bisa lihat berikutnya adalah kita kembali ke beberapa area yang kemarin saya sebutkan, 34 ribuan di sini, dan di sini. Ini adalah next target. Kalau sampai kita mampu breakdown dari trendan ini. Oke, sehingga dari risk to reward ratio tentunya setup untuk short di sini sekarang juga tidak jelek teman-teman. Oke, tapi sekali lagi perlu konfirmasi ketika kita breakdown dari sini dan kemudian retest, ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai setup untuk masuk. Tanpa kita harus menargetkan terlalu jauh sebenarnya teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan risk to reward ratio yang harusnya cukup baik. Katakanlah kalian masuk di sekitaran area ini, kalian memprotek diri kalian katakanlah di atas area right shoulder-nya. Kemudian kalian menargetkan pertama di sekitaran area ini. Ini 1,5 banding 1 teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian stop loss-nya di sini, otomatis TP-nya nggak bisa di sini teman-teman. Kalian harus minimal nyampe ke trend line. Itu baru ketemu 2,7 banding 1. Kecuali teman-teman mengambil resiko yang lebih tinggi, katakanlah kalian melihat retestnya di sini dan masuk di sini, ya kan? Kalian mungkin memprotek diri kalian sedikit di atas area lower high tersebut. Nah, kalau itu yang kalian lakukan, maka sekarang kalian memanipulasi risk to reward ratio-nya menjadi yang awalnya cuma 1,5 banding 1 menjadi 4 banding 1. Oke, itu kalau target pertama di sini. Target kedua itu bisa mencapai 9 banding 1 bahkan teman-teman. Jadi tergantung kalian. Kalau misalnya kalian yang cenderung mau memberikan ruang lebih luas bagi Bitcoin untuk bergerak, kalian mungkin harus stop loss-nya di atas right shoulder di sini. Oke, tetapi itu berarti kalian harus menargetkan minimal nyampe ke area trend line, baru kalian dapat kurang lebih 2,5 banding 1 sampai 3 banding 1. Tapi kalau misalnya kalian ambil resiko yang lebih tinggi, stop loss-nya lebih ketat, kalian mungkin bisa menargetkan sampai ke kurang lebih area di sini sudah dapatkan 3 sampai 4 banding 1. Masing-masing mempunyai profil resiko yang berbeda, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dan itu tergantung kalian masing-masing begitu ya. Tetapi sekali lagi saya perlu ingatkan bahwa kita perlu konfirmasi. Terlebih lagi teman-teman, kita sedang berada di weekend, otomatis pergerakan kemungkinan tidak akan terlalu masif ke atas maupun ke bawah. So untuk sementara itulah ekspektasi saya bahwa untuk sementara antara kita akan sideways di sini, breakdown, dan ini akan menjadi setup kita. Invalidasinya sekali lagi sesimpel kita akan breakout di atas area 38.000 lagi. Antara kita membentuk V-shape recovery dan kemudian start untuk terkonsolidasi. Ini justru bisa dijadikan sebagai peluang untuk long. Atau yang kita lihat berikutnya adalah kita mendapatkan semacam breakout. Kemudian kita membentuk pattern berikutnya yang bernama mungkin ascending triangle. Ini juga sama, bisa kita manfaatkan. Oke, tapi sebelum itu terjadi, saya cenderung biasnya akan bearish. Dan kalau misalnya dapat setup-nya, kemungkinan saya akan trigger short. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.